Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah yang kami hormati Ustadz Agus Sukaca, dan hari ini juga akan ada narasumber Bapak Dr. Sarifuddin Israel yang akan menyampaikan satu materi di forum Golden Habit yang kita cintai ini, insya Allah penuh barokah, satu Amin. majelis ilmu yang insya Allah istiqomah dan kita bisa mendapatkan banyak manfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu menyelaraskan akhlak pribadi dengan Al-Quran. Sudah salat. Itu tema yang tentu selaras dengan misi Rasulullah. Luar biasa sekali. Oleh karena itu, dengan mengharap ridha Allah, mari kita awali bersama-sama dengan berdoa, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini Dr. Agus Kaca akan mengawali menyampaikan materi. Oleh karena itu, monggo Ustadz Agus Kaca, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan materi dengan topik menyelaraskan akhlak pribadi dengan Al-Quran. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini cakupan yang online mengikuti Golden Habit Forum ini dari ujung ke ujung Indonesia. Dari Papua, alhamdulillah ada apa namanya Papua Barat Daya, ya, ada dari Timika, ya, kemudian ada NTT, dari Sulawesi ada Tenggara, Tengah, Gorontalo, ya, Selatan, Kaltara, Kaltim, Kalteng, ya. Dari Jawa, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, Banten ada, ya. Dari Sumatera, alhamdulillah dari Babel Rawuh ini Ketua BWM, alhamdulillah. Dari Lampung, ya, ada dari Majelis Tabligh, Pak Bejo dan lain-lain, ya. Dari Sumatera Utara, alhamdulillah juga ada, ya. Dr. Joko kebetulan pas berada di eh, Sumatera Utara di Sibolga, ya. Kita doakan mudah-mudahan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat ini bisa segera teratasi dan yang terkena musibah
dapat sabar karena musibah ini akan meningkatkan kualitas diri. Jadi sama-sama mendapat musibah, ada yang status dirinya akan melesat tinggi, ya. Ada yang tetap, ya, ada yang justru turun. Ini bergantung dari cara responnya. Maka mudah-mudahan yang dilakukan oleh teman-teman MDMC bukan hanya mengatasi secara fisik, tapi juga memberikan kekuatan spiritual, sehingga di dalam menghadapi musibah apapun, ya, itu sabar, tawakal, ya, menerima itu sebagai bagian dari ujian untuk meningkatkan kualitas diri. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ya. Topik kita kali ini adalah tentang bagaimana kita menyelaraskan akhlak, ya, pribadi dengan Al-Qur'an. Ini topik yang sebenarnya relevan bagi kita sekalian sepanjang hayat. Karena sesungguhnya masa hidup kita di dunia ini adalah dalam kerangka ini. Bagaimana kita bisa menyelaraskan akhlak pribadi dengan Al-Quran. Di Sabtu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas topik, ya, bagaimana konstruksi, ya, pribadi Muslim sejati yang intinya, ya, tauhid, kemudian konstruksi berpikirnya adalah Al-Quran, sehingga aktivitasnya merupakan aktivitas ibadah. Nah, ini sesuai dengan misi Nabi kita, ya. Innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Ya. Bahwa Nabi kita itu diutus dalam kerangka untuk menyempurnakan akhlak karimah. Ini misi kenabian. Dan Nabi memberikan contoh, ya, akhlak beliau adalah Al-Quran. Fa inna khuluqa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ya. Ini di Sabtu yang lalu kita sudah bahas tentang masalah ini. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, ini sesungguhnya adalah bagaimana menjadikan mekanisme pikiran, batin, mindset yang kita miliki ini hanya mengizinkan aktivitas yang selaras dengan Al-Quran. Ini intinya, ya. Menyelaraskan mindset, pikiran, ya, konstruksi batin kita itu hanya mengizinkan aktivitas yang selaras dengan Quran. Itu intinya. Maka proses yang kita lakukan adalah bagaimana dalam keseharian kita menjamin setiap aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang selaras dengan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, prosesnya intinya adalah bagaimana memori yang menjadi akhlak kita itu Qurani. Ya, ini intinya di sana. Memori akhlak itu adalah memori yang tersimpan di dalam reflektif memori. Ya. Memori yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Ya.
Ini yang menjadi akhlak. Kalau dia masih di dalam memori sadar, artinya belum menjadi akhlak. Ya, yang menjadi akhlak itu tersimpan di dalam memori bawah sadar, sehingga itu menjadi spontanitas aktivitas kita. Nah, membentuk memori akhlak Qur'ani itu sangat bergantung dari informasi yang diberikan ke dalam memori kita. Kita tahu ada dua indera utama penyedia informasi bagi pikiran kita. Ya. Yang pertama adalah informasi dari apa yang kita dengar, ya, dari indera pendengaran. Dan yang kedua adalah informasi dari indera penglihatan. Itulah pemberi masukan utama ke dalam sistem memori kita, sehingga nanti mekanisme pikiran kita akan sesuai dengan Quran atau tidak, itu sangat bergantung pada pemberi informasi ini. Kalau yang kita dengarkan itu banyak, ya, yang baik berasal dari ajaran Quran, nah itu akan berpengaruh pada memori kita. Yang kita lihat, ya, kita selalu melihat huruf-huruf Al-Quran, kita baca Al-Quran setiap saat, ya, itu juga akan mempengaruhi memori kita. Ya. Nah, inilah masukan-masukan informasi ini yang akan membentuk memori. Maka kita diminta untuk memberikan masukan informasi yang baik. Karena misalnya kita punya pabrik, ya. Pabrik ini kalau masukkan bahan bakunya yang terbaik, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau masukannya adalah bahan-bahan yang sudah KW sekian, ya, atau bahan-bahan sampah, maka hasilnya juga akan terpengaruh menjadi tidak berkualitas. Nah, inilah yang kemudian akan membangun bagaimana memori kita yang itu nanti menjadi bagian dari spontanitas kita, menjadi akhlak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya memori inilah yang kemudian dikendalikan oleh pikiran atau akal kita. Ada di dalam ranah akal. Nah, dalam proses ini ada dua pengaruh eksternal besar di dalam membangun mindset dan melakukan suatu aktivitas. Ya. Yang pertama adalah malaikat. Ya. Jadi pengaruh malaikat ini pengaruh ketaatan sesuai petunjuk Allah. Ya. Jadi pengaruh malaikat itu pengaruh ketaatan. Malaikat itu adalah makhluk yang adanya sami'na wa ata'na. Dia tidak pernah bermaksiat sama sekali, tidak pernah membantah, tidak pernah menolak, adanya iya. Maka kalau kita menerima ajakan untuk taat pada Allah, ini pengaruh malaikat. Yang kedua adalah pengaruh setan. Ya. Pengaruh setan ini adalah segala pengaruh yang berupa keingkaran, ya, bertentangan dengan petunjuk Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah, itu pengaruh setan. Jadi kalau ada yang mempengaruhi, ya, faktor eksternal untuk tidak sesuai petunjuk Allah, itulah setan berada. Maka setan itu bisa berwujud manusia, bisa berwujud jin, pokoknya segala macam pengaruh yang menolak kesesuaian dengan Allah, menolak selaras dengan Allah. Itulah setan.
Maka menurut Kiai Ahmad Azhar Bashir, ya, itu kenapa orang makan pakai tangan kiri itu temannya setan. Itu hakikatnya adalah Rasulullah meminta kita makan pakai tangan kanan, kok kita memilih pakai yang sebaliknya. Nah, itulah intinya. Jadi setan itu intinya adalah mengajak untuk tidak cocok, tidak selaras dengan Al-Quran. Itu intinya. Ini pengaruh eksternal. Tetapi secara internal, Bapak Ibu sekalian, kita punya namanya syahwat, nafsu. Ya. Nafsu syahwat ini yang nanti akan berhadapan head to head dengan akal normatif kita. Misalnya kita tahu sesuatu itu buruk, tapi meskipun buruk, tapi dia menyenangkan secara syahwat. Maka di situ nanti syahwat dan memori kita itu head to head berhadapan untuk akhirnya menghasilkan aktivitas. Kalau kita berhasil memanage nafsu syahwat dengan cara yang diizinkan oleh Allah, maka akan menghasilkan aktivitas yang bernilai ibadah. Jadi, syahwat berhasil kita kelola dengan cara yang diizinkan oleh Allah, sehingga aktivitas kita bernilai ibadah. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita tidak berhasil memanage syahwat sesuai dengan yang dikehendaki Allah atau dengan cara yang diizinkan oleh Allah, maka di situ pengaruh setan yang tereksekusi, ya. Maka akan menghasilkan amalan yang maksiat. Jadi amalan kita itu sebenarnya merupakan hasil pertarungan antara akal pengetahuan kita tentang baik buruk dengan syahwat. Berhasil tidak kita memanage syahwat kita sesuai petunjuk Allah? Nah, kalau kita berhasil memanage syahwat sesuai petunjuk Allah, dan itu menjadi pattern cara kita beraktivitas, maka kita dikenal sebagai orang yang berakhlak baik. Artinya, akhlak kita selaras dengan Al-Quran. Ya. Ini menjadi menjadi pattern, menjadi pola aktivitas antara pengetahuan kebaikan di head to head dengan nafsu syahwat. Itu syahwatnya dikelola dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Maka disitulah hasilnya ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini merupakan pertarungan sepanjang hayat. Pertarungan yang dimenangkan oleh aktivitas yang sesuai petunjuk Allah itu akan menempatkan kita pada derajat yang lebih tinggi dari malaikat. Karena apa? Malaikat itu nggak bisa maksiat. Ya. Malaikat itu sudah konstruksinya taat. Malaikat itu tidak bisa maksiat. Ya. Maka kalau malaikat baik, ya memang konstruksinya konstruksi baik. Tidak mungkin untuk tidak baik. Nah, manusia itu diberikan syahwat, ya, untuk kemudian syahwat ini yang akan bertarung memilih yang baik sesuai petunjuk Allah atau yang buruk. Ya. Pertarungan inilah, ya, yang menjadikan orang-orang yang mampu memilih yang sesuai petunjuk Allah itu sebagai makhluk yang istimewa. Jadi manusia ini menjadi istimewa karena apa? Karena untuk melakukan ketaatan kepada Allah harus bertarung. Syahwat, ya, memimpin syahwat. Maka menarik itu hadis tentang rojakna minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Ya. Kami baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad akbar. Padahal
peperangan yang waktu itu dilakukan adalah perang yang besar. Para sahabat heran, loh masih ada perang yang lebih besar lagi. Ternyata jawabannya jihadun nafs, ya. Jihad untuk menata nafsu, menata syahwat. Ini satu hari 24 jam kita melakukan. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ya, manajemen informasi ini sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Sungguh, pendengaran, penglihatan, dan fuad semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, Bapak sekalian, mata kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang diberikan ke fuad informasi. Ya. Jadi informasi apa yang diberikan oleh mata ke fuad. Telinga juga akan dimintai pertanggungjawaban. Informasi apa yang diberikan kepada fuad. Fuad itu juga akan mempertanggungjawabkan, ya, mekanisme yang dilakukan di dalam fuad ini, ya, untuk kemudian menghasilkan suatu aktivitas. Ini akuntabilitas sistem informasi ini harus dijaga. Maka setiap yang kita lihat itu mengarahkan kepada kemaksiatan, itu harusnya diblok, tidak masuk ke fuad. Sehingga mata kita itu memverifikasi apa yang harus dilihat, telinga kita memverifikasi apa yang harus didengarkan, sehingga fuad, ya, mekanisme pikiran ini menjadi apa? Menjadi sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, kata fuad, ya, sering digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk pada pusat pengolahan informasi dan kesadaran. Nah, ini kata-kata fuad. Ya. Di dalam ayat lain sering juga disebut sebagai qalb, ya, qalb. Ini menunjukkan bahwa manusia diberi sistem sensorik, ya, pendengaran dan penglihatan yang terhubung ke pusat pemrosesan utama, yakni fuad, yang dalam konteks anatomi modern merujuk pada otak sebagai komponen utama sistem saraf pusat. Ya, jadi Bapak sekalian, bagaimana kita bisa memverifikasi informasi yang semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Apa yang dilihat, apa yang didengar. Dan sistem reseptor yang ada di dalam tubuh kita itu merekam semuanya. Ada mekanisme yang itu nanti rekamannya ada di dalam sistem informasi DNA kita yang mampu atau kapasitasnya itu mampu merekam semua apa yang kita lakukan sepanjang hayat. Tidak ada yang terlewat. Itu akan terrekam di dalam sistem informasi DNA kita, ya. Sehingga nanti ketika dimintai pertanggungjawaban, itu masing-masing akan memberikan data yang valid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanya tidak ada yang bisa dimanipulasi, ya. Datanya valid, dan itu nanti akan menjadi kitab yang diberikan Allah kepada kita di yaumil mahsyar. Yang menerima dengan tersenyum dari depan pasti baik. Tapi yang menerima dengan tangan kiri
tidak berani melihat ya, min wara'i dhuhurihim, di belakangnya, maka dia pasti jelek. Nah, oleh karena itu, ya, kesadaran bahwa semua yang dilihat, yang didengar itu harus dipertanggungjawabkan, ini mestinya mendorong kita memastikan, melihat, mendengar petunjuk-petunjuk Allah dengan baik. Dan itu ada di Quran. Maka yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, berapa lama sehari kita bersama Al-Quran? Sehingga informasi yang masuk ke dalam fuad kita itu adalah informasi yang based on Quran, sehingga memori akhlak kita itu diisi Quran. Akibatnya aktivitas-aktivitas kita adalah aktivitas yang Qurani. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, ya, kita insert Quran di dalam memori kita, di dalam fuad kita, sehingga mekanisme berpikir kita adalah Quran, maka aktivitasnya akan bernilai ibadah. Demikian Dokter Edi, ya. Terima kasih berkenan ngelit ini karena Mas Ewan ada agenda yang nggak bisa ditinggal, ya. Ya. Dan insya Allah nanti Ustadz Syarif, ya, akan memberikan perspektif yang mungkin berbeda, penguatan. Yang penting memang kita mesti menyelaraskan akhlak kita dengan Quran. Hadanallahu yakum ajma'in, asrunallahu hatkum karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.